Selamat datang di channel Calon Wisudawan. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan membahas salah satu submateri dalam statistika, yaitu ukuran statistik untuk kuartil, desil, dan persentil. Bagaimana konsep dari setiap ukuran tersebut? Pastikan tonton video ini sampai akhir agar tidak gagal paham, ya kan? Kemudian jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Bagi kawan-kawan yang lain yang mungkin lagi butuh referensi untuk belajar materi ini, oke, kita lanjut. Kita mulai dari konsep kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi segugus pengamatan menjadi 4 bagian sama besar. Maksudnya segugus pengamatan ini data. Misalnya ada beberapa data. Data ini ditampilkan secara berurut. Misalnya ada 10 data, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya, ada 10 data. Kemudian data ini tersusun berurut dari terkecil ke yang besar. Kemudian kita akan membagi menjadi 4 bagian. Untuk membagi jadi 4 bagian ini, sebenarnya kita hanya butuh 3 titik saja untuk membaginya. Kalau kita pernah belajar, kalau kita teringat ya dulu kita belajar median itu mencari titik tengah, ya kan? Sehingga terjadi 2 bagian, yaitu satu bagian kiri dan satu bagian kanan, di mana titik median adalah titik tengahnya, ya kan? Terbagi 2 bagian. Begitupun kuartil, untuk menjadi 4 bagian, kita membuat sebuah data tadi menjadi 4 bagian, kita hanya butuh 3 titik saja. Itu disebut dengan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Bagaimana penjelasan lebih lengkap tentang kuartil-kuartil ini? Kita lihat contohnya. Baik, kita lanjut ke contoh kasus. Kita sudah punya tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari 7 kelas. Kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kita sudah punya frekuensi dari setiap kelas dengan total 40. Kemudian supaya kita tidak mencari lagi nilai F besar, sudah kita hitung. Kemudian langsung saja kita mencari kuartil 1, 2, 3, atau kita buat contoh berapa dulu ya, misal kuartil 1, kuartil 2. Ini pembahasan kita adalah kuartil. Saya ingatkan tadi rumusnya adalah QI batas bawah ditambah interval dalam kurung, ya kan? Kita cari kuartil keberapa I-nya, ya kan? Kemudian dikali N per 4 dikurang F besar per F kecil. Oke, jadi kita coba cari nilai dari formula ini yang kita butuhkan, yaitu B, P, kemudian berikutnya N, F besar, F kecil, dan sebagainya. Dalam hal ini kita tentukan dulu kita ingin mencari nilai dari kuartil 1. Jadi sebelum kita bisa dapatkan nilai kuartil 1-nya, ya kita cari dulu di mana kelas dari kuartil 1 tersebut. Rumusnya sudah ada. Kita ingin mencari nilai B. Nilai B ini adalah nilai batas bawah kuartil dikurang 0,5. Tapi belum bisa kita ketahui sebelum kita cari kelasnya. Kelasnya adalah, karena kita ingin mencari kuartil 1, maka kelasnya adalah, lihat, 1 dikali, ya, N-nya berapa jumlah datanya? Oke, jumlah datanya ada 40 ya. Atau dikali 40 per 4. Ya, ini rumusnya. Kita mau cari di mana kelasnya terlebih dahulu. Maka hasilnya adalah 40 dibagi 4 sama dengan 10. 10 ini ke 10 menunjukkan baris ke 10. Ya kan? Menunjukkan susunan ke 10. Di mana itu letak 10 itu? Maka terlebih dahulu kita lihat dari frekuensi. Ya, kita lihat frekuensinya. Apakah urutan ke-10 ada di kelas pertama? Jawabannya tidak, karena di sini hanya ada 3. Kemudian kita lihat, kita hitung ke kelas kedua, 3 ditambah 7, hasilnya adalah 10. Ya kan? Pas kita cari, kita mau cari kuartil 1 ya, kelasnya dulu, maka 10 itu ada di baris kedua, karena 3 ditambah 7 adalah 10. Ini kan frekuensinya 10 nih. Oke, maka ini adalah kuartil 1-nya. Inilah kelasnya. Jadi nanti kita gunakan kelas ini sebagai kuartil 1. Maka kita sudah bisa temukan B-nya. B-nya adalah kelas bawah dari kelas kuartil 1. Berarti
kelas bawahnya ini ya 6,65. Maka dari itu 65 dikurang 0,5. Maka B-nya adalah 64,5. Berikutnya nilai P. Nilai P adalah interval dari data kita ini. Intervalnya berapa? Kita hitung 64, 60, 61, 62, 63, 64. Berarti ada 5. P-nya 5. Berikutnya F besar. Berapa jumlah kumulatif frekuensi sebelum kelas kuartil? Kelas kuartilnya yang ini, kelas kedua, berapa sebelumnya? Jumlah sebelumnya. Maka jawabannya adalah 3. Maka F besarnya adalah 3, sedangkan F kecilnya, lihat, untuk kelas kuartilnya nilainya adalah 7. Sekarang kita masukkan nilai-nilai yang sudah ada ini ke dalam rumus kuartil. Maka dari itu penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Q1 sama dengan 64,5 ditambah P-nya berapa? 5. Berikutnya, karena ini kuartil 1, maka 1 dikali 40 dibagi 4 ya. Ini rumusnya begitu ya. 1 dikali 40 dibagi 4 karena N-nya adalah 40 dikurang F besarnya berapa? 3/7. Maka dari itu 64,5 ditambah 5, kita kerjakan dulu. 40 kali 1 dibagi 4 adalah 10. 10 kurang 3 nanti berapa kita lihat. Oke, kita jabarkan dulu. 64,5 ditambah 5, 10 dikurang 3 adalah 7. 7 dibagi 7 adalah 1. Maka hasilnya adalah 5 kali 1 5 ya. Oke, jadi 64,5 ditambah 5, maka hasilnya adalah 69,5. Itu adalah nilai dari kuartil 1. Itu nilai dari kuartil 1. Kita lanjut. Baik, kita lanjut sekarang untuk desil. Apa itu desil? Desil adalah nilai-nilai yang membagi segugus pengamatan menjadi 10 bagian yang sama. Tadi kalau kuartil kita akan bagi jadi 4 bagian. Untuk menjadikan 4 itu kita butuh 3 titik. Sekarang kita akan membagi data tadi menjadi 10 bagian. Menjadi 10 bagian berarti kita hanya membutuhkan 9 titik untuk membagi untuk membagi data tersebut menjadi 10 bagian. Bagaimana konsep lebih detailnya kita bisa lihat di video berikut ini. Baik, sekarang kita lanjut ke materi kita berikutnya, yaitu desil. Contoh dari desil adalah sebagai berikut. Tadi rumus desil sudah kita jelaskan di awal, yaitu DI menunjukkan urutan, B ditambah P dikali I kali N per 10 F besar per F kecil. Oke, kita mau cari misalnya desil ke berapa gitu ya, desil ketiga gitu ya. Kita mau nyari desil ke D3 gitu. Maka dari itu kita butuh cari dulu nilai kelas bawah, batas kelas bawah dari desil ketiga itu. Sebelum kita bisa dapatkan nilai B ini, cari dulu kelas desil 3 itu di mana. Ya, ini tekniknya sama ya untuk semua pencarian kelasnya. Ini mirip sama kuartil tadi. Rumusnya adalah untuk mencari kelas itu, rumusnya adalah I dikali N per 10. Oke, sekarang kamu mau cari desil berapa? Desil 3. Berarti 3 dikali N-nya berapa nih data kita nih? N kita ini datanya adalah 400 per 10. Jadi 1200 1200 dibagi 10 sama dengan 120. Maka dari tabel distribusi frekuensi kita ini, desil satunya itu ada di urutan ke urutan ke 120. Di mana letak 120 itu? Apakah di sini? Belum ya, ini masih 100. Maka bisa kita pastikan letak dari desilnya adalah berikut ini. 120 itu berada di dalam ini. Maka inilah kelas desil 3-nya.
Kelas desil 3 inilah yang akan kita coba cari nanti nilai batas bawah dan sebagainya. Maka batas bawahnya kita ketahui 70 ya. Maka dari itu nilai B-nya adalah 70 dikurang 0,5. Berikutnya P-nya ini 69,5. P-nya adalah berapa? 5 tetap. F besarnya jumlah frekuensi sebelum dari kelas ini. Sebelumnya berapa? 100. Sedangkan F kecilnya adalah frekuensi dari kelas desil ini, yaitu 60. Kemudian kita lanjut ke masukkan semua nilai ini ke rumus yang sudah ada. Kita cari D3 ya. Desil 3 sama dengan B-nya adalah ya tadi ya 69,5 ditambah intervalnya 5, kemudian 3 kali 400 dibagi 10 dikurang F besarnya 100 per 60. Berikutnya 69,5 ditambah 5, 3400 dibagi 10 adalah 300. Oh ini 3 dikali 400, sorry. 3 kali 400 adalah 1200 dibagi 10 dikurang 100 per 60. Berikutnya 69,5 dikali 5, 1200 bagi 10 berapa? 120 dikurang 100 per 60. Kita lanjutkan 69,5 ditambah 5 dikali 120 dikurang 100 adalah 20 dibagi 60 sama dengan 69,5. Ditambah 20 bagi 60 ini berapa? 20 bagi 60 ini kita bisa kalikan juga bisa ya kan? Kita buat aja lah 100 dibagi 60 itu sama ya, karena kali sama bagi bisa dikerjakan mana dulu. 69,5 ditambah nih 100 dibagi 60 itu adalah 1,6 ya, 1,67 kita bulatkan. Berikutnya tinggal kita jumlahkan saja. Maka dari itu jawabannya adalah 71,17. Selanjutnya adalah persentil. Apa itu persentil? Persentil adalah nilai-nilai yang membagi segugus pengamatan menjadi 100 bagian. Seandainya ada misalnya kita buat data yang cukup besar, misalnya kecil juga bisa. Misalnya ada deretan angka, deretan data. Misalnya ada deretan data, kita akan bagi data ini menjadi 100 bagian. Maka dari itu sama seperti konsep kuartil dan desil, kita hanya cukup mencari kurang satu dari semua data itu, yaitu 99. Kalau persentil berarti 99 titik untuk membagi menjadi 100 bagian. Bagaimana konsepnya? Konsepnya bisa kita lihat pada video berikut. Kita lanjut ke persentil. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita sudah punya tabel distribusi frekuensinya. Rumusnya saya ingatkan lagi tadi, PI sama dengan B ditambah P dalam kurung I dikali N per 100. Kali ini dia per 100, itu bedanya ya. Untuk rumusnya sama sih, caranya sama, hanya beda N dan pembaginya itu 100. Maka dari itu pertama-tama misalnya kita mau cari nilai persentil berapa gitu ya. Kita mencari persentil 1 misalnya, oke. Kita mencari persentil 1. Kita nyari persentil 1. Maka dari itu kita cari kelasnya terlebih dahulu. Kelasnya itu rumusnya ini, I dikali N per 100. Karena kita mencari persentil 1, maka 1 dikali N nya adalah 400 dibagi 100 sama dengan 400 dibagi 100 sama dengan 4. Berarti berada di urutan keempat dari frekuensi ini. Coba kita lihat. Urutan keempat itu berada di mana? Ya, berada di dalam ini. Dari kelas pertama saja nilai 4 itu sudah ada di dalam. Kan nilai ini 30 ya. Maka sudah ada nilai 4 ini, urutan keempat itu berada di frekuensi ini. Maka kelas kita adalah kelas ini. Inilah kelas dari persentil satunya. Oke.
Jangan lupa tekniknya sama sebenarnya untuk nyari kelas ini, cuma beda formulanya saja sedikit. Kita lanjut. Maka dari itu kita bisa dapatkan nilai B dari kelas ini. Nilainya adalah batas bawahnya yaitu 60 ya. 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5. Kemudian intervalnya berapa? 5. Ini soalnya sama seperti tadi. Kemudian berikutnya N-nya adalah 400 ya. F besar dari ini berapa? Dari kelas ini. Maka karena sebelum kelasnya nggak ada ya kan, kita lihat, maka nilainya adalah 0, sedangkan F kecilnya adalah 30. Kenapa 0? Karena memang frekuensi sebelum kelasnya mana? Nggak ada, ya kan? Oke. Maka F besar adalah 0, sedangkan F kecilnya, frekuensi dari kelasnya ada 30. Kita masukkan ke rumusnya. P1 sama dengan 59,5 ditambah 5 dalam kurung 1 dikali 400 per 100 dikurang F besarnya berapa? 0 per F kecilnya berapa? 30. 59,5 ditambah 5, 1 kali 400 dibagi 100 adalah 4. Oke, 30. Oke, 59,5 ditambah 5, 4 dikurang 0 itu 4. 4 bagi 30 berapa? 4 bagi 30. 0,13. Anda bisa kalikan 20 per 30 bisa, atau Anda bagikan dulu bisa. Jadi jangan bingung ya. Jangan khawatir pula. Ini mau Anda kalikan 5 kali 4 20 dibagi 30 nanti hasilnya sama. Ya, atau Anda mau bagikan dulu 4 bagi 30, 0,13 dikali 5. 5 dikali 0,13. Oke. 59,5 ditambah 0,65, maka hasilnya menjadi 60 ya. Jadi ini tadi karena saya bulat-bulatkan, ini bisa, kalau Anda nggak bulatkan itu bisa hasilnya 60,17 gitulah ya. Oke, demikian contoh kasus kita. Demikian materi kita pada hari ini, semoga memberikan manfaat dan memudahkan bagi Anda untuk belajar dimanapun. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video calon wisudawan.